Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, ada kabar yang sangat mengejutkan yang ingin kita bahas di video kali ini, mengenai Bang Tamparagi meninggal dunia. Ya, dikabarkan saudaraku, berkat doa saudara-saudara kita dari seberang, ratusan orang bahkan ribuan orang mendoakan Bang Tamparagi supaya kena azab dan supaya Bang Tamparagi mati. Ternyata saya mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan bahwa Bang Tamparagi benaran mati. Berkat doa mereka Bapak Ibu, Bang Tamparagi mati. Tetapi ingat, yang mati itu bukan Bang Tamparaginya, tetapi orang yang diserupakan dengan Bang Tamparagi. Mirip banget Bang Tamparagi. Tetapi Bang Tamparagi ya tidak mati. Yang mati itu adalah orang yang diserupakan, yang mirip sekali dengan Bang Tamparagi. 1000% mirip dengan Bang Tamparagi. Akhirnya ketika mendengar kabar tersebut, saudara-saudara kita dari seberang, mereka berpesta pora, mereka berjingkrak-jingkrak, sukacita, bahagia, dikarenakan Bang Tamparagi kena azab. Ternyata justru kebalikan daripada itu saudaraku. Mereka sudah sebarkan video, buat hoak, bikin hoak, sebarkan berita bohong mengenai kematian Bang Tamparagi. Ternyata yang mati dan yang kena azab itu adalah yang diserupakan. Sementara kita melihat dari pihak saudara kita dari seberang, bagaimana menentang Tuhan Yesus, menentang Alkitab, kentutin Alkitab. Tidak lama setelah dia melakukan itu, langsung terkapar di tempat tidur. Ya, langsung terkapar di tempat tidur. Tidak ada hitungan minggu, hitungan bulan, tidak. Kalau dia meminta dalam waktu sebulan, apakah Agustan diazab? Tidak sampai sebulan. Hanya hitungan hari. Hari ini dia nantang Tuhan, hari ini dia kentutin Alkitab, besoknya Bapak Ibu Agustan terkapar di tempat tidur. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, pertanyaannya, kenapa Bang Tamparagi hari ini masih sehat, segar bugar, masih sukacita, masih memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, dan masih mengajak orang-orang dari seberang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, dan berpikir dengan hati yang tulus, tanpa menghina, menjelekkan, dan mencaci maki. Tetapi yang namanya keledai liar, sehebat apapun penyampaian kita, selemah lembut apapun yang kita sampaikan, keledai ya tetap keledai, tetap liar Bapak Ibu, tidak akan jinak kecuali keledai itu ditumpangi oleh Yesus Kristus. Saudaraku, kenapa sih Bang Tamparagi sudah didoakan oleh ribuan orang, ratusan orang, ribuan orang, termasuk banyak ustadz mendoakan Tamparagi, tetapi Bang Tamparagi tidak sedikit pun kena azab. Jangankan mati, azab saja tidak kena. Kenapa saudara? Dikarenakan di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika mereka mendoakan Bang Tamparagi duduk diam manis di rumah, hanya berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Bang Tamparagi dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Malaikat Tuhan siang malam 24 jam menjaga, melindungi Bang Tamparagi dari segala kuasa iblis, kuasa kegelapan, dan dari tangan-tangan si jahat, termasuk tangan-tangan orang fasik. Mari kita melihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Ketika Bang Tamparagi berlindung sama Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan yang telah diimani oleh para nabi dan rasul, Tuhan yang kita imani, yang kita kenal, yang kita yakini di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, yang telah menyelamatkan kita. Kepada Tuhanlah Bang Tamparagi berlindung. Ya, kepada Tuhanlah Bang Tamparagi berlindung.
Makanya dia diluputkan dari orang-orang fasik, dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Termasuk luputkan Bang Tamparagi dari doa-doa orang yang ingin mencelakai Bang Tamparagi. Bapak Ibu, di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tepat pada waktunya. Sekalipun kita melihat banyak orang mendoakan, mencaci maki, menghina, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya ketika kita datang menghampiri Tuhan dengan rendah hati. Kita datang, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, maka belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, saudara. Tidak akan disentuh sedikit pun, tidak akan tersentuh sedikit pun oleh tangan-tangan si jahat maupun tangan-tangan orang fasik. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan takut. Tuhan menyertai kita, saudara. Ketika kita berlindung sama Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Alkitab mencatat, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Yahweh Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, luar biasa. Makanya saudaraku, sekalipun mereka bersorak-sorai bersuka cita, mereka sebarkan berita hoak, berita bohong, Bang Tamparagi kena azab, Bang Tamparagi meninggal dunia. Padahal Bang Tamparagi masih sugar bugar, dengan penuh sukacita melayani Tuhan, tambah sari, tambah semangat, saudaraku. Terhindar dari segala doa-doa orang yang ingin mencelakai Bang Tamparagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 54 ayat yang ke-4. Sesungguhnya Elohim adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ya, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menopang kita. Ketika kita lemah, kita tak berdaya, kita datang mengharapkan belas kasihan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan menolong kita, saudara. Tuhan membuat kita kuat, kuat iman, kuat mental, kuat segala-galanya. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan dengan segala kuasanya membentengi kita dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari niat-niat orang yang ingin berbuat jahat, yang ingin mencelakai kita. Maka dalam Mazmur dikatakan, sesungguhnya Elohim adalah penolongku, Tuhan yang menopang aku. Ketika Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang menolong kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada alasan bagi kita untuk takut, khawatir, gelisah, karena Tuhan di pihak kita, saudara. Di dalam Filipi 4 ayat 19. Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Apa yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap kita? Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang fasik terhadap kita? Ketika Tuhan yang menolong kita, saudaraku, apa yang bisa mereka lakukan? Hanya kowar-kowar menunjukkan kebodohan mereka, saudara. Hanya kowar-kowar menunjukkan mereka tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya. Yang ada apa? Bacot besar. Ya, seolah-olah mereka punya segala-galanya. Seolah-olah mereka bisa segala-galanya untuk menjatuhkan Bang Tamparagi sehingga Bang Tamparagi kena azab, Bang Tamparagi mati. Sementara yang terjadi justru dibalik daripada itu, kebalikannya yang terjadi.
Saudara Agustan terkapar di tempat tidur, tak berdaya saudara. Ayo sekarang berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, berpikir dengan waras. Siapa yang kena azab? Dan kenapa tidak diazab? Sementara banyak sekali orang mendoakan supaya Bang Tamparagi kena azab. Tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda kena azab. Kenapa? Apakah doa orang-orang itu tidak diijabahkan? Tidak dijawab? Atau bagaimana saudara? Saya tunggu di kolom komentar. Komentar dengan sopan santun, tanpa menghujat, tanpa menghina, tanpa mencaci maki. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus tunggu dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di luar sana yang mencari kebenaran, mencari jalan Shiratal Mustaqim, mencari Tuhan yang benar, mencari keselamatan melalui pelayanan Habaget bersama dengan tim, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, mereka bisa menemukan kebenaran saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum bisim Habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesua Habasiyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.